Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita mau bahas apa ya? Aku bingung sekali. Kita mulai di tema cita-cita. Kali ini kita mau bahas tentang topik menarik nih. Karena membahas tentang cita-cita. Kok bisa ya? Kita tuh kayak sampai di detik ini itu kita selalu aja dibayangin atau diangan-anganin oleh cita-cita. Sebenarnya apa sih cita-cita itu? Kok sebegitu selalu dibicarakan, terutama di keberlangsungan hidup kita gitu loh. Kayak ibu, bapak, orang-orang terdekat atau guru kita bahkan sering kali nanyain, cita-cita kamu apa sih? Kok kita tuh kalau dalam diri kita kayak, aku pengen jadi guru, aku pengen jadi dokter, atau aku pengen jadi polisi gitu misal. Itu kayak itu langsung spontan aja gitu loh. Tapi kita kayak, gimana sih tahu prosesnya, gimana sih caranya, sesulit apa sih cara mencapai cita-cita itu gitu loh. Kayak kita nggak kepikiran itu gitu loh. Jadi langsung aja ya, supaya kita menumbuhkan lah motivasi dalam diri kita, biar kita tuh bisa semangat dan juga gigih, pantang menyerah dalam menggapai cita-cita kita. Oke, langsung aja ya, nggak perlu basa-basi lama-lama. Sebenarnya udah basa-basi lama banget, tapi langsung kita mulai aja ya. Oke, kenapa kita harus bahas cita-cita? Dalam artian gini, kita sebagai terutama saya sendiri sebagai mahasiswa itu penting banget buat selalu planning dalam artian mulai dari sekarang itu harus punya gambaran besok itu mau kemana, besok itu harus ngapain aja, besok itu harus kayak, wah gue harus ngapain nih. Oke, sorry guys. Jadi berkelanjutan atau sama halnya dengan masa depan ya dari teman-teman. Jadi cita-cita itu adalah suatu impian yang ada di masa depan, terutama keinginan yang akan kita raih melalui suatu beberapa pengorbanan. Jadi menurut aku itu benar-benar penting banget gitu loh, karena itu menyangkut masa depan kita, karena itu menyangkut tentang bagaimana cara kita bisa hidup dengan baik, bagaimana cara hidup kita bisa lebih bagus gitu loh. Nah, gimana sih supaya kita tuh kayak memupuk diri kita supaya semangat buat ngeraih cita-cita kita gitu loh. Kayak, oke, gue harus gini. Itu teman-teman itu udah termasuk salah satu progres yang menurut aku bagus banget gitu loh. Jadi ini luar dari skrip, ini dari pemikiranku aja bahwa proses menuju masa depan itu benar-benar sulit ya teman-teman. Jadi jangan sampai kayak kita tuh lengah, jangan sampai kita itu kayak gampangin segala hal gitu loh. Dalam artian, aku masih punya orang tua yang masih hidup, aku masih punya segala apapun itu di dunia ini. Tapi entah kenapa kan kita sekarang itu kayak hidup hanya untuk menunggu ujian, karena pada hakikatnya itu kita di dunia ini tuh adalah hukuman gitu loh. Ya nggak sih? Ya Allah, kenapa kita harus balik ke keagamaan? Oke, langsung aja kita lanjut aja ya, nanti sampai belebar kemana-mana aku kan bingung. Langsung kita lanjut aja ya teman-teman. Nah, ini dia, aku baru baca skrip ya teman-teman. Jadi tema aku kali ini tuh banyak berangan minus tindakan. Itu dia. Banyak berangan minus tindakan itu kok bisa ya? Tapi banyak banget ya teman-teman. Jangan sampai nyepelein, karena di era sekarang ini tuh malah kejadian gitu loh. Dalam artian bahwa banyak teman-teman atau orang-orang di sana, terutama generasi kita, itu banyak banget yang kayak, aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen jadi polisi nih, aku pengen jadi dokter nih, tapi mereka nggak ada satupun atau hal-hal apapun yang membentuk gerakan-gerakan cita-cita profesi tersebut. Dalam artian kayak nggak ada satupun kayak motivasi buat
ke arah sana gitu loh. Jadi mereka tuh minus banget tindakan, minus banget usaha gitu loh teman-teman. Jadi menurut aku sendiri juga ya, jujur aku ini masih bener-bener bingung banget sama cita-cita aku gitu loh. Tapi yang aku lakuin adalah bagaimana aku bisa mengendalikan diri aku sendiri, terutama bagaimana aku itu harus bisa sejalan dan selaras dengan hal atau sesuatu yang akan terjadi di masa depan, dalam artian bahwa oh gini nih, aku besok di masa depan mau jadi, pokoknya harus jadi orang kantoran, misal nih jadi orang kantoran. Terus gimana caranya jadi orang kantoran? Kita lihat dulu, oh banyak banget hal-hal yang harus dimiliki gitu loh, hal-hal bakat atau keterampilan yang harus dimiliki. Contohnya aja ilmu gitu loh. Sampai saat ini aku bener-bener dari SD, SMP, SMA itu bener-bener bingung apa itu cita-cita, apa sih yang harus aku lakuin gitu loh. Nah aku tuh langsung kayak gitu, langsung kayak oh mungkin dalam masyarakat tetangga aku itu tahu bahwa oh mungkin besok di masa depan saya akan menjadi karyawan yang di perusahaan yang besar gitu loh. Sebelum kita mulai itu, kita belajar dulu kayak oh di perusahaan besar itu harus memiliki keterampilan yang baik gitu loh, keterampilan yang spesifik atau keterampilan yang harus kita kuasai, yang dimana proses melaluinya itu melalui sekolah-sekolah, bahkan sampai ke perkuliahan gitu. Dan sampai saat ini aku juga tidak menyesali masuk di fakultas ilmu pendidikan psikologi, bahwa aku mempelajari banyak hal lebih tentang segala apa ya yang belum aku ketahui, yang menurut aku itu sepele, ternyata itu sangat berpengaruh terutama dalam kepribadian saya sendiri gitu loh. Jadi semakin hari kayak semakin aku bertambah usia, semakin aku menemukan kayak oh ini nih tujuan aku, oh ini nih apa ya, kayak masukan atau pekerjaan yang akan aku dapatkan atau harus aku dapatkan gitu. Jadi kayak kita harus memilih kematangan karir, kembali lagi ke bimbingan konseling karir gitu loh. Dalam artian bahwa di umur kita yang sudah dewasa ini kan kita harus bisa pintar-pintar memilih apapun, segala bentuk apapun itu. Maka dari itu teman-teman, supaya kita apa ya, menurut aku kalau supaya kita itu bisa terus apa ya, nggak hanya berangan aja, itu juga kita harus melakukan tindakan-tindakan gitu loh. Dalam artian bahwa mungkin tindakan itu kita topengi dengan oh jika aku melakukan hal ini maka mungkin kedepannya aku akan mendapatkan ilmu-ilmu yang sebelumnya aku belum dapat gitu. Atau mungkin teman-teman memotivasi diri dengan cara kayak oh aku harus belajar lebih giat, aku harus lebih berlatih fisik, misalnya kalau mau jadi polisi itu supaya apa, oh biar aku bisa mendapatkan seragam yang bagus, atau oh biar aku bisa bekerja di perusahaan besar gitu. Jadi kayak malah aku biasanya memotivasi diri aku sendiri itu yang hal-hal sepele seperti itu, tapi itu malah bikin saya sendiri jadi kayak wah ini nih yang harus saya lakuin gitu. Nah gimana sih supaya kita tuh bisa membangun motivasi diri yang lebih baik gitu kan. Jadi kalau aku sendiri tuh juga itu salah satunya itu tadi, dan juga aku memberikan kayak pikiran bawah sadar aku kayak hari ini mau ngapain, masa kamu cuma diem aja, atau mungkin kayak apa yang harus aku targetkan dalam satu hari ini atau dari satu pekan ini gitu loh. Atau mungkin teman-teman bisa mungkin ya apabila punya kayak support system itu loh teman-teman, kayak pacar, teman dekat, atau best friend, close friend, I don't know what say, but kayak hal itu yang bikin kayak malah salah satu support system kita gitu loh. Mungkin ya kalau kita apa ya hanya terpaku oleh cara mengatasi yang kayak harus disiplin, kita nggak
kita harus rajin, kita nggak boleh bermalas-malasan, itu kayak basi gitu loh. Kayak mending kayak ya udah kita apapun itu, motivasi apapun itu yang tumbuh dan timbul, maka itulah menjadi salah satu penggerak pendorong kita untuk apa ya, untuk memotivasi diri untuk meraih cita-cita kita gitu. Jadi saran aku sih ya, untuk kayak banyak berangan minus tindakan, ya kita boleh aja berangan gitu, kita boleh aja kayak memvisualisasikan masa depan kita ya, misal kayak oh aku pengen jadi ini nih, memvisualisasikan diri kita kayak gitu juga boleh, tapi dalam konteks bahwa itu akan membuat motivasi dari diri kita gitu kan. Kalau aku itu aja sih ya. Mungkin kalau ada yang lain, teman-teman bisa komen di bawah, teman-teman bisa sharing apapun itu, karena di sini tempat terbuka banget buat kalian teman-teman yang pengen ngatasin kayak kesusahan untuk berubah menuju kebaikan gitu. Sebenarnya aku juga belum baik ya teman-teman, dari segi apapun juga masih belajar, dan alhamdulillah dengan media BK ini aku juga kayak bisa apa ya, membantu lah, kayak dalam diri aku tuh bisa membantu kayak oh harusnya tuh aku harus begini, oh harusnya tuh aku harus begini gitu. Ini sangat membantu banget ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih teman-teman, see you.